Pos Golkar Nasdem rakus, mau tarik Anies dan Ganjar. Ditulis oleh Nina Nur. Tidak bisa dipungkiri bahwa persaingan antara partai politik sudah begitu terasa sejak sekarang. Padahal pemilu 2024 masih lama. Memang sih, partai politik perlu memupuk dukungan rakyat pemilih. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan instan. Seperti membesarkan tanaman, harus dipupuk dan dipelihara. Elektabilitas partai politik tidak bisa dilepaskan dari siapa yang mereka usung menjadi capres. Bicara tentang para capres 2024 yang kerap muncul namanya dalam berbagai survei, maka hanya ada 3 nama yang selalu menempati peringkat atas saat ini, yaitu Prabowo, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Prabowo sudah jelas punya partai sendiri, Gerindra. Ganjar Pranowo, walaupun merupakan kader PDIP, pencapaiannya di dalam survei elektabilitas sangat berkibar. Saking kuatnya nama Ganjar, sampai disebut oleh para pengamat politik bahwa Ganjar bisa tetap maju nyapres tanpa harus diusung oleh PDIP. Sedangkan Anies memang tidak punya partai, tetapi Anies punya kedekatan dengan para elit politik seperti Yusuf Kalla, politisi senior Golkar, dan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Kita fokus pada Golkar dan Nasdem. Antara Golkar dan Nasdem memang ada hubungan historis. Surya Paloh pernah menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pertimbangan Partai Golkar saat Yusuf Kalla menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika terdengar bisik-bisik soal koalisi antara Golkar dan Nasdem pada bulan Oktober tahun ini. Rencana koalisi ini juga didukung oleh pencapaian suara kedua partai dalam pemilu 2019 silam, di mana Golkar mendapat 12,31% suara, sedangkan Nasdem mendapat 9,05% suara. Gabungan dari keduanya sudah cukup untuk mencapai ambang batas pengusungan calon presiden buat 2024, yaitu 20% dari jumlah kursi di DPR RI. Bicara tentang pencapresan, pada bulan Oktober lalu, Golkar sendiri sempat menyuarakan bahwa mereka akan mengusung ketua umumnya sekarang, Airlangga Hartarto, untuk menjadi capres 2024. Keputusan ini katanya sudah disepakati secara internal partai, namun memang belum ada deklarasi resmi. Melihat posisi Airlangga yang masih jauh di bawah Prabowo, Ganjar, dan Anies dalam berbagai survei elektabilitas, rasanya rencana ini bisa saja berubah. Dunia politik sangat cair, bisa berubah setiap saat, dan kejadian-kejadian selanjutnya memang cukup mencengangkan. Sekitar 1 bulan kemudian, pada pertengahan November lalu, muncul berita bahwa Golkar membuka pintu bagi Ganjar Pranowo jika PDIP tidak mengusung Ganjar di 2024. Hal ini disuarakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid. Apakah nomor 1 atau nomor 2? Itu soal nanti. Kan Pak Airlangga tidak mungkin maju sendiri, pasti ada wakil, kata Nurdin. Tawaran ini didukung pula oleh analisa pengamat politik Ujang Komarudin bahwa Ganjar ketika ditarik masuk Golkar bakal cocok menjadi cawapres buat Airlangga. Namun, analisa dari pengamat politik lain justru mengungkap hal lain yang agak memalukan buat Golkar. Menurut Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, tawaran Golkar buat Ganjar itu malah memberi kesan lain, bahwa Golkar terkesan tidak pede dalam melihat peluang kemenangan sang ketum Airlangga Hartarto pada kontestasi Pilpres 2024. Posisi Airlangga dalam berbagai survei elektabilitas sangat mendukung kesan tersebut. Apakah itu benar? Bisa jadi, karena pada titik inilah kemudian terjadi manuver politik yang sangat kentara oleh Golkar dan Nasdem. Nasdem memang tidak memiliki kader sendiri yang bisa diusung jadi capres. Sejak tahun 2019, Nasdem memperlihatkan kedekatan dengan Anies. Sempat pula menyinggung kemungkinan mengusung Anies sebagai capres 2024. Bahkan waktu itu diuraikan oleh Surya Paloh sendiri. Wacana ini sempat diulang pada tahun lalu maupun tahun ini. Jadi, ketika Nasdem bermanuver bersama Golkar terkait Anies, kita pun mestinya tidak perlu kaget. Nggak kaget, tapi kok terasa rakus ya?
sudah berusaha menggait Ganjar, lalu bermanuver keras dengan kesan membackup dan melindungi Anies. Padahal baik Golkar maupun Nasdem bukanlah partai politik yang mengusung Anies jadi Gubernur DKI Jakarta. Manuver ini mulai terungkap ke mata publik ketika Anies dikabarkan menerima penghargaan dari Metro TV sebagai Best Governor for Inclusive Economic Growth karena dinilai berhasil mengembangkan perekonomian daerah di tengah pandemi COVID. Siapa yang percaya dengan kinerja Anies? Bukannya yang membantu UMKM itu pemerintah pusat? Tahu dong Metro TV punya siapa? Pada saat yang sama terungkap pula bahwa Anies telah membentuk kepanitiaan untuk menggelar ajang balap Formula E. Seperti yang diketahui dan dipahami publik, Formula E merupakan proyek besar Anies yang sangat kentara untuk dijadikan sebagai panggung buat mengangkat nama Anies. Bahkan rencananya itu, Formula E akan dilaksanakan hingga 5 tahun ke depan, melewati masa jabatan Anies yang berakhir pada tahun 2022. Demi rakyat Jakarta, padahal masalah banjir, macet, air bersih, dan fasilitas MCK masih belum tuntas. Apalagi kalau bukan buat menambah pamor Anies menuju 2024. Nah, jika Formula E bisa disebut bermotif politis, maka kepanitiaan yang dibentuk oleh Anies bisa dipastikan juga bermotif politis. Anies menunjuk Ahmad Syaroni sebagai ketua pelaksana Formula E. Ahmad Syaroni adalah anggota fraksi Nasdem di DPR RI. Anies juga menunjuk Bambang Susatyo sebagai ketua panitia pengarah Formula E. Bamsud adalah politisi Golkar dan ketua MPR RI. Motif politis tersebut langsung terlihat dengan kentara ketika mereka berusaha menarik Presiden Jokowi dalam penentuan lokasi balapan. Dalam jumpa pers mewakili penyelenggara Formula E, Bamsud menyatakan bahwa mereka akan meminta arahan dari Presiden Jokowi soal penentuan lokasi. Soal lokasi ini memang blunder. Hingga sekarang belum jelas Formula E akan digelar di mana. Padahal tinggal beberapa bulan lagi. Memang banyak yang blunder dari gelaran Formula E. Bahkan KPK sudah mulai turun tangan memeriksanya. Formula E bisa saja akan jadi panggung politik Anies, namun bisa saja jadi kuburan yang menenggelamkan Anies. Apalagi sudah ada rencana interpelasi dari fraksi PDIP dan PSI DPRD DKI Jakarta yang diboikot oleh fraksi lainnya termasuk Golkar dan Nasdem. Tidak hanya jadi panitia, kedua politisi Golkar dan Nasdem ini juga berusaha mencuci dosa Anies. Menanggapi adanya upaya KPK menyelidiki Formula E, Bamsud meminta pemisahan antara perbuatan pidana korupsi dengan kegiatan olahraga. Jadi Formula E sebagai ajang olahraga harus tetap dijalankan dan disukseskan oleh semua pihak. Sementara Ahmad Syaroni meminta KPK dan BPK memantau penyelenggaraan Formula E. Untuk yang KPK, saya nanti berkirim surat meminta untuk audiensi dengan Pak KPK sendiri dengan panitia untuk meminta langsung pendampingan dan pengawasan ketat dari awal sampai akhir. Bukan hanya KPK, tapi juga BPK untuk meminta secara auditif mengawali progres atau proses pelaksanaan Formula E. Seakan menantang kebenaran tuduhan berbagai pihak soal ketidakberesan Formula E. Apakah ini kalau bukan jadi bumper buat Anies? Manuver politis yang bisa disebut licik itu pun tercium publik. Anies cepat-cepat menetralkannya dengan berbantah bahwa Presiden Jokowi yang memutuskan lokasi Formula E. Namun Anies juga ketahuan berusaha menemui Presiden Jokowi terkait penentuan lokasi Formula E. Manuver yang tidak rapi dan kacau. Kacau dan memalukan. Mungkin karena kedua partai jadi rakus, mau menarik Ganjar dan Anies. Padahal kita tahu betapa berbedanya Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan. JK sepertinya sengaja tidak muncul di permukaan, agar pendukung Ganjar yang notabene bukan merupakan pendukung Anies bisa dipengaruhi. Namun, strategi ini sungguh kacau, jadi blunder besar. Bisa saja para pendukung kedua partai akan kecewa ketika melihat Anies Baswedan sebagai pilihan partai mereka buat Capres 2024.
orang nggak bisa kerja dengan proyek blunder macam Formula E dan punya kedekatan dengan kaum agamis yang dipandang radikal. Masa mau disatukan dengan Ganjar Pranowo? Kan malah jadi lelucon. Selalu dari kura-kura. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.